Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah wa qala Allah fil Qur'an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah Jumat yang mulia, kita bersyukur kepada Allah. Allah memberi karunia, hidayah, taufik sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Jumat pada siang ini. Semoga Allah membantu kita terus untuk kemudian istiqomah, bersabar dalam mewujudkan iman kita, dalam menghadapi tantangan, cobaan yang terjadi dan menimpa kita. Semoga Allah juga menguatkan istiqomah dan memberi kemenangan bagi seluruh umat Islam di seluruh penjuru bumi yang sedang melaksanakan jihad, menumbangkan yang munkar, menghadapi musuh-musuh yang terang-terangan sudah menunjukkan permusuhan kepada Islam sebagai agama dan umatnya. Dan kita berharap semoga kita jadi bahagian dari pergerakan bangkitnya umat Islam di seluruh dunia ini. Saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan satu hal kecil dari realitas umat Islam di Indonesia dengan mengambil sampel hasil pilkada yang berkemungkinan 2 putaran di Jakarta itu. Saya mendapat data bahwa sebenarnya umat Muslim di Jakarta itu adalah 85%. Pilkada Jakarta kemarin telah melahirkan fakta bahwa musuh Allah yang menista agama itu menang, walaupun tidak bisa mencapai kemenangan mutlak untuk bisa menjadikan pilkada itu satu putaran. Tapi membaca fakta kemenangannya, kalau hasil quick count kita pakai itu sekitar 40-44% suara pemilih. Jika kita membaca itu, maka ada beberapa catatan yang patut kita pahami. Pertama, kalaulah pemilih bukan muslim mutlak memilih dia, maka diperkirakan ada 20-30% pemilih muslim memilih dia. Ini big questionnya di sini. Tapi saya pikir ini juga cara Allah untuk membuat kita bisa lebih rapi bekerja. Karena dakwah ini jangan kira ini jalan mudah. Apalagi kita menyebutnya dengan jihad. Jihad ini bahasanya atau areanya itu area keras, area penuh darah, air mata, kelelahan, jalan panjang, menanjak, dan ini butuh orang-orang kuat. Apapun ceritanya, terlepas dari itu persoalan politik, Pilkada Jakarta itu sudah menjadi pertarungan ideologi antara Islam dengan kekuatan-kekuatan di luar Islam.
Dan kekuatan-kekuatan di luar Islam itu secara vulgar, terbuka, sudah menunjukkan kemarahan mereka, bahu-membahunya mereka untuk kemudian mengamankan pilkada ini demi kemenangan manusia nista itu. Persoalannya sekarang adalah napas kita masih panjang enggak? Karena ini akan ada event-event selanjutnya. Karena saya khawatir sudah ada yang mengatakan begini, alah udahlah capek pun kita ini saja, tak bisa juga kita selesaikan. Ada orang mengatakan dan mulai mempertanyakan ketulusan kita masing-masing. Apa benar ini perjuangan? Kayaknya itu Habib Rizik memang benar itu bermasalah itu. Ini memang betul ini kayaknya GNPF ini memang mengkong-kali-kongi dana masuk umat. Juga layak memang muncul ini. Saya mau bilang pertarungan ideologi ini itu on the first level, on the first stage itu ada iblis dan bala tentaranya. Iblis ini nggak nampak, setan-setan dari kalangan jin itu nggak nampak. Tiba-tiba saja kita udah saling curiga satu sama lain. Dibuat mereka ini mulai lelah. Mulai tanya, aku tengok ustadz-ustadznya itu pun dari ormas itu aja nya, dari partai itu aja nya, nggak ada ustadz lain. Katanya kita bersatu, itu caranya begitu. Sehingga secara psikis kita mudah rontok. Ini catatan. Yang kedua, kenapa banyak kekuatan muslim? Bahkan kalau dibilang dari non muslim dengan muslim, yang milih si kurang ajar ini lebih banyak muslim. Saya ingin menyampaikan ini realitas. Jadi kita nggak usah cengeng, kita udah berjuang habis-habisan kok belum menang. Saya bilang ya belum menang lah. Gimana orang pasangan kita muslim ada dua? Allah mau yang pure. This is the real game. Inilah game sesungguhnya kalau memang ada putaran kedua. Itu kita bisa betul-betul totally untuk kemudian melakukan. Kenapa? Karena ini bukan sekedar agenda bagi kita. Bahkan sebenarnya untuk apa sih saya khutbah ini? Itu kan Jakarta, ini Medan Pak Ustadz, ini kampus. Ngapain khutbah masalah Jakarta? Saya mau bilang ini persoalannya bukan Jakarta atau tidak. Ini masalahnya adalah ujung gunung es dari pertarungan ideologi antara Islam sebagai kekuatan yang sekarang sedang sangat dicurigai, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan perlawanan terhadap Islam itu tidak dilakukan secara sporadis tapi sistematis, struktural. Kalau kita membaca bagaimana mereka menghancurkan khilafah Turki, wah itu dahsyat. Mereka tahu betul bahwa kekuatan kita ini ada dalam persatuan. Itu mereka ingin hancurin kita. Siapa mereka? Saya cenderung mengatakan jangan melempatkan Islam Kristen di pertarungan ini. Enggak itu pertarungan. Ini pertarungan ideologi orang-orang yang tidak mau tunduk sama Allah atau menganggap dia bisa mengatasi ideologi yang tunduk sama Allah ini dengan ideologi yang dia punya. Saya ambil contoh, ada seorang liberal, dia nggak mau disebut Muslim, harus ada tambahan liberal. Sehingga saya pikir saya lebih memilih stressing liberalnya. Namanya Zuhairi Misrawi. Zuhairi ini bukan orang tolol secara ilmu. Dia ini kalau dari sisi levelitas strata kesarjanaan bisa kita bilang dia orang pintar lah, karena dia kuliahnya tidak sampai hanya batas S1, udah lebih dari S1. Kuliahnya juga nggak di Indonesia, di Arab sana, kabarnya begitu. Kemarin dia mengeluarkan statement perjuangan belum selesai. Pertarungan selanjutnya kita akan berhadapan dengan PKS dan FPI. Kira-kira begitulah cuitan dia. Saya menempatkan ini pada kelompok 20% yang kita bertanya, ini kenapa?
Nanti kalau kita baca surat Taubah, ini jelmaan atau munculan dari orang-orang yang disebutkan dalam surat Taubah. Ini kalangan munafiqun. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya juga berharap Allah memberi ampunan kepada saya dan dia. Saya menyebutkan ini atas dasar apa yang saya pahami dari apa yang saya baca, apa yang saya pelajari dari Islam dalam hal ini Al-Quran. Banyak kali orang munafik di tengah kita sudah. Mereka ini susah ngadapinya. Walaupun Allah mengatakan waghluz alaihim, keras kalian sama mereka itu. Jahilul kuffar wal munafiqin. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, maka kalian harus berjihad, ya. Perangilah itu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jahid. Jadi kata perang di sini bukan senjata saja, tapi kekuatan yang bisa buat mereka bungkam. Kalau mereka nulis, kita nulis. Penyakit kita ini, mereka nge-tweet, kita baca, kasih komentar. Di situ salah. Kalau mereka nge-tweet, kita nge-tweet. Mereka nulis status di Facebook, jangan komentar. Kita buat status di Facebook. Karena kalau komentar, mereka punya viewer lebih banyak, mereka akan makin besar. Itu yang buat mereka disebut-sebut terus. Jadi kalau dia buat status, kita buat status di Facebook, aja orang nge-like status kita, aja orang komentar positif status kita. Jangan kita ikut dalam tarian orang. Kira-kira begitu. Ini anehnya kita, dia kirim gambar penghinaan kepada Rasul, kita reset. Itu kan besarin dia. Kalau dia kirim meme atau apapun yang membesarkan ajaran-ajaran negatif mereka, bunuh di tempat, istilah saya. Bunuh di tempat itu artinya kalau nggak delete, simpan aja, masukkan berangkas sampah. Kalau bahasa email, masukkan di dalam daftar spam. Kenapa? Karena tanpa sadar kita sering jadi juru kampanye mereka. Wah, ini nggak benar, ini ada artikel nggak benar, kirim ke grup, kirim ke kawan, kirim. Ujungnya kita yang menjadi marketingnya mereka. Kita kalah perang itu namanya. Ini perang kita di Indonesia masih perang-perang media. Lihat komunisme berkembang. Kenapa? Karena kita yang buat. Mohon maaf, saya bukan mengatakan kita yang membuat komunisme, bukan. Tapi dalam perang ini kita kalah. Ada perempuan pakai baju komunis, kirim ke grup, kirim ke sini, kirim ke situ. Akhirnya komunis jadi momok Indonesia sekarang. Mereka numpang sama kita. Mereka nggak akan bisa besar sendiri itu. Itu yang harus kita pahami. Umat Islam yang berada di posisi mereka itu, satu, orang munafik. Kedua, orang-orang yang akidahnya terhenti pada perutnya. Apa maksud saya? Itu dia nggak kuasa untuk menjadi muslim, karena sama dia urusan perut itu jauh lebih besar. Dan mereka ini dikondisikan. Kalau kita orang kuliah, ada istilah yang kita dengar, kemiskinan struktural. Miskin yang memang diciptakan. Dan itu dibutuhkan. Orang politik butuh orang miskin. Kenapa? Karena waktu dia butuh, dia bisa kasih harga kepalanya sekian per orang. Lain miskin kultural. Kalau miskin kultural, itu orang-orang bedasi pun ada juga yang terserang penyakit miskin itu. Gak pernah merasa cukup. Jadi walaupun dia pimpinan, mentalnya mental pengemis. Orang bisa kasih duit, dia senang. Itu yang terjadi. Dan ini bahaya yang sedang menimpa kita. Dua sisi kemiskinan ini sendiri, tambah lagi yang lain-lain. Tapi kalau orang bertanya kepada saya, jadi menurut Ustaz gimana Jakarta? Saya bilang, saya hakul yakin kita menang, insya Allah. Saya hakul yakin. Bukan sekedar saya menduga, enggak, saya hakul yakin. Cuma caranya, ini jaga suhu yang sudah terjaga selama ini. Karena dari sisi pandangan saya pribadi cuma satu, kita nggak menang karena kita dua paket pasangan, itu saja. Kalau kemarin satu paket, selesai ini sudah. Apapun ceritanya, Allah tidak akan bela kita kalau bendera kita dua. Allah hanya bela kita kalau bendera kita satu. Dan itu pelajaran bagi Sumatera Utara. Insya Allah tahun muka kita akan juga pilkada kalau cerita politik.
Tapi sekarang alhamdulillah kita sedang mengarah membentuk satu bendera. Gerakan subuh, ini perlu saya sampaikan, gerakan subuh yang sedang berlangsung begitu luar biasa di Sumatera Utara ini, itu bukan sekedar pergi subuh ke masjid dengar ceramah. Itu sebenarnya adalah gerakan spirit mujahid. Subuhnya para mujahid, subuhnya para pejuang, subuhnya orang yang sudah menginfakkan harta dan jiwanya di jalan Allah, subuhnya orang yang prihatin dengan nasib agama dan Indonesia hari ini, subuhnya orang yang sedang marah dengan kezaliman yang dilakukan terang-terangan. Itu kenapa dimarakkan kegiatan itu. Dan alhamdulillah sekarang kalau Medan sekitarnya sudah populer lah gerakan-gerakan subuh berjamaah. Walaupun bahasanya subuh berjamaah, karena ada juga orang yang bilang ngapain itu dibuat, orang kita pun memang sholat subuh. Bukan itunya, spiritnya loh yang sedang dibangunkan. Karena penyakit umat Islam ini nggak akan bisa menang. Kita mau perang, tidur kita bangun setelah subuh. Musuh kita bangun sebelum subuh. Raghib Sirjani yang menuliskan buku misteri salat subuh itu, yang populer betul bukunya itu, dia membandingkan antara Kairo dengan Amerika atau Mesir dengan Amerika. Apa kata dia? Kita ini nggak bisa ngomong, kita kalah. Kenapa? Karena kita umat Islam bangunnya jangankan setelah azan, bukan lagi setelah azan, tapi setelah matahari terbit baru bangun. Sementara yang kita sebut musuh Islam Amerika itu, rata-rata mereka itu bangunnya sebelum subuh. Ahok itu mungkin bangun sebelum subuh, kayaknya sebelum subuh dia udah bangun itu. Orang-orang yang sekarang mikirin yang kita anggap sebagai musuh Islam, menghancurkan Indonesia macam-macam, adalah orang yang sebelum subuh dia sudah nulis apa yang akan dia buat hari ini. Sementara kita masih tidur nyenyak, terus kita berharap Allah tolong kita. Gak begitu ceritanya. Kalau kita mau ditolong Allah, maka tolonglah Allah. Gimana? Hidupkan syariatnya. Dia turun ke langit dunia setiap malam, kita tidur nyenyak. Allah mau kita bangun dan mata kita sudah awas sebelum subuh, sehingga setelah fajar menyingsing kita tinggal sambut kemenangan itu. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, wassalli wasallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Orang-orang yang tidak ikut perang itu merasa gembira dengan mereka tertinggal di belakang Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka berkata, janganlah kalian berangkat dalam keadaan panas terik. Katakan kepada mereka, api Jahannam itu lebih sangat panasnya jika mereka mengetahui. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Apa yang harus kita lakukan? Saya tidak ingin mensandera pemikiran kita hanya pada persoalan Jakarta, Indonesia, tapi memang fakta dunia tengah terjadi gelombang kesadaran manusia dan perhatian besar terhadap Islam. Walaupun polanya tidak seperti yang kita harapkan. Presiden Amerika dia tahu betul Islam, maka dia buat peraturan-peraturan yang menolak Islam. Eropa juga mengalami gelombang Islamfobia. Australia mengalami itu, Kanada mengalami itu. Saya melihat gelombang Islamfobia itu isyarat bangkitnya kekuatan Islam. Saya ulang sekali lagi, gelombang Islamfobia itu adalah isyarat bangkitnya kekuatan Islam. Sama persis seperti di masa Nabi. Ketika Nabi datang, Mekah pun akhirnya isu besarnya adalah Islam. Dan jangan lupa, ini bukan persoalan berapa jumlah. Walaupun untuk Indonesia itu pasti dan sangat ditakuti karena jumlah kita besar. Tapi perhatikan Myanmar, mereka cuma 4% dan mereka dihabisi.
Apa mereka orang fanatik? Tidak. Apa mereka orang yang militan? Tidak. Tapi kenapa mereka dihabisi? Karena mereka Muslim. Bosnia, kita masih ingat berapa tahun yang lalu? Mereka dihajar habis sampai muncul istilah genosida. Kenapa? Jawabannya bukan karena mereka fanatik, bukan karena mereka militan, tapi karena mereka Muslim. Kenapa Muslim harus dihabisi? Jawabannya sederhana. Umat Islam ini ada dua hal minimal yang menyebabkan mereka sangat ditakutin oleh kekuatan. Jika mereka sudah terasuki oleh ideologi Islam, maka mereka tidak bisa dibeli lagi oleh dunia ini. Itu yang membuat paniknya kekuatan anti-Islam itu. Jadi kenapa sekarang ada orang sholat subuh ditanya-tanya dulu, minta izin dulu. Kenapa? Karena polisi juga mau datang, begitu alasan dengan mengamankan dan sebagainya, bla 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 bla. Karena kegiatan itu berdampak pada bangkitnya kesadaran ideologis di tengah umat Islam. Dan kalau sudah seperti ini, mati pun umat Islam siap. Jadi harga diri bagi mereka adalah ridho Allah, dan ini menakutkan. Karena kalau ini tidak bangkit, ada harga umat Islam, guru-guru kita misalnya harganya 1 Innova atau ratusan juta, udah bisalah dia bungkam habis itu. Ini tidak, apapun dikasih tidak mau. Ini satu yang dikhawatirkan. Kenapa mereka mengkhawatirkan kita? Jawabannya karena ideologi kita adalah ideologi yang menyatakan tunduk dan hanya mengharap ridho Allah saja. Itu pertama. Kedua, setelah itu kita nggak bisa diatur lagi oleh mereka, karena yang mengatur kita hanya Allah. Mereka bilang, udahlah kompromi aja, dari samping masjid kita buat kedetua. Oh maaf, Anda tidak boleh. Jadi bukan sekedar tidak mau, tapi kita pun berperang melawan segala yang mencoba merusak sistem kebenaran ini. Itu yang mereka khawatir. Kalau saja umat Islam Indonesia bangkit kesadarannya, maka mereka tidak akan bisa berjaya lagi di negeri ini. Maka apapun caranya akan mereka lakukan. Apapun caranya akan mereka lakukan untuk membungkam. Dulu waktu perang Cut Nyak-Din itu dipisahkan dulu dari rakyat, baru perang Aceh berhenti. Imam Bonjol dipisahkan dari pasukan padrinya, baru perang Padri berhenti. Di Ponorogo dipisahkan dari rakyat pejuang, baru. Nah sekarang lihat sendiri. Mereka tahu rahasia kekuatan persatuan kita itu adalah menyatunya umat dengan ulama, dan mereka ingin patahkan kaki ulama kita apapun caranya, supaya setelah ulama nanti habis tidak ada lagi yang berani vokal, tidak ada lagi yang berani bicara benar, maka mereka akan melihat kita seperti anak ayam kehilangan induk lagi. Dan saya pikir kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.